فيك ما يليق ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ini adalah sesi yang kedua dari daurah kita terhadap kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, dan sekarang kita masuk kepada poin yang ketujuh, yakni di bawah judul 10 sahabat yang dijamin surga. 10 sahabat yang dijamin surga. Kita lihat poin yang ketujuh. Wa ana asyratal ladzina samahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida lahum bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi fadli wa qawluhul haqq. Wa ana asyrata, dan 10 allazina samahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 10 orang yang namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyahida lahum bil jannah, namanya disebut dan Rasul mempersaksikan mereka dengan surga. Alama syahida lahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi fadli wa qawluhu haqq, dan 10 orang yang nama mereka disebut oleh Rasulullah dan Rasul mempersaksikan untuk mereka surga, dan ucapan Rasulullah tentang mereka adalah ucapan yang benar. Jadi 10 orang di sana yang dimaksud adalah 4 orang khulafaur rasyidin, dan sisanya ada Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 orang di sana, 4 orangnya khulafaur rasyidin. Adapun yang kelima Zubair bin Awam, yang keenam Talhah bin Ubaidillah, yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedelapan Abdurrahman bin Auf, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah ibn Jarrah. 10 orang ini dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka termaksud ahli surga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Ini tidak menunjukkan bahwasanya selain 10 orang tersebut tidak masuk ke dalam surga. Karena pada kesempatan-kesempatan yang lain Rasulullah mempersaksikan beberapa orang sahabat pun dengan surga, di antaranya Hasan dan Husain. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyidus syabab min ahlil jannah. Hasan dan Husain, mereka berdua adalah tuannya para pemuda penduduk ahli surga. Jadi ini menunjukkan kepada kita Hasan dan Husain termaksud penduduk surga. Sebagaimana juga orang-orang yang lain, semisal Uqasyah bin Mihsan, ya, semisal Ats-Tsabit bin Qais Asy-Syammas, dan yang lainnya. Dan termaksud di dalamnya adalah Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin. Bahkan telah terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwasanya Ummahatul Mukminin adalah istrinya Rasulullah di dunia dan juga di surga. Ini kesepakatan di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Ummahatul Mukminin, istri beliau di surga, istri beliau di dunia, termaksud juga istri beliau di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Adapun istri
istri beliau, yakni Rasulullah, adalah ibu bagi kalian, ibu para sahabat, ibunya kaum muslimin. Iya. Dan mempersaksikan seseorang masuk ke dalam surga itu ada dua macam. Macam yang pertama secara umum, macam yang kedua secara khusus. Dikatakan di sana, fa'ahlal kiblah allazina yusalluna ilal kiblah wa yaltazimuna bi ahkamil Islam zahiran wa haula'i la yasadu lil wahid minhum bil jannah wa la yasadu alaihi bin nar walakin yasadu bil umum. Dikatakan oleh para ulama, adapun ahlul kiblah, yakni seorang muslim yang mereka sholat menghadap ke arah kiblat dan berusaha untuk istiqomah hukum Islam secara puasa Ramadan, amal-amal yang zahirnya baik, maka tidak dipersaksikan atas dia secara menyendiri dia pasti penduduk surga. Sebagaimana juga tidak dipersaksikan atas dia secara menyendiri dia termaksud penduduk neraka. Lakin akan tetapi yashadu bil umum, kita bersaksi secara umum. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, kullu mu'min fil jannah wa kullu kafir fin nar. Setiap orang mukmin di surga dan setiap orang kafir di neraka. Ini persaksian secara umum. Jadi apabila ada seorang muslim yang mengerjakan kebaikan-kebaikan secara zahir, maka kita katakan setiap muslim yang melakukan kebaikan-kebaikan maka termaksud insya Allah penduduk surga. Tetapi tidak boleh kita katakan engkau yang mengerjakan kebaikan tersebut, langsung kita katakan dianya, orangnya termaksud penduduk surga. Karena la yashadu bil jannah ila Rasulillah. Tidak boleh seseorang bersaksi bahwasanya orang tersebut masuk ke dalam surga kecuali Rasulullah. Ini atas orang muslim. Adapun atas orang-orang kafir, maka dipersaksikan mereka pasti masuk ke dalam neraka secara umum pun orang per orangnya, andai kata mereka tidak taubat, keluar dari agamanya dan memeluk agama Islam. Kan begitu, ya? Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang melakukan keburukan-keburukan? Dikatakan di sana, wal muhsin yarji lahul jannah. Dan muslim yang melakukan kebaikan-kebaikan, kita berharap mereka masuk ke dalam surga. Wa mathi yakhafu alaihi minan nar. Adapun seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, kita khawatirkan mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuk ke dalam neraka jahanam. Maka bersaksi atas surga atau atas neraka bagi seorang muslim, orang per orangnya tidak boleh, kecuali ini haknya Rasulullah. Ini yang pertama. Adapun ya bersaksi atas seorang muslim dia pasti masuk surga, ini yang kedua, itu diperbolehkan khusus untuk Rasulullah. Seperti beliau mengatakan apa? 10 orang termaksud penduduk surga. Hasan dan Husain penduduk surga. Bilal bin Abi Rabbah penduduk surga. Ukasha bin Mihsan termaksud penduduk surga. Sabit bin Qais As-Syammas termaksud penduduk surga. Maka itu diperbolehkan. Iya. Bahkan secara umum dikatakan seluruh sahabat min ahlil jannah. Seluruh sahabat termaksud penduduk surga. Begitu. Iya. Kita lanjutkan sekarang kepada poin yang ke-8, memuliakan para sahabat. Memuliakan para sahabat. Ya, memuliakan para sahabat. Poin yang ke-8, wa tarahumu ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafu amma syajara bainahum. Wa tarahumu ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafu amma syajara bainahum.
dan tarahum. Tarahum itu artinya mengucapkan rahimahullah atau radhiyallahu anhu, mendoakan kebaikan untuk mereka. Kepada siapa? Kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wal kafu, menahan diri, tidak membahas. Amma syajara bainahum, menahan diri, tidak membahas tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala hanya membagi kaum muslimin menjadi dua bagian. Bagian yang pertama sahabat, dan bagian kedua orang-orang yang datang setelah generasi sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, "Walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman," ila akhir ayat. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni orang-orang yang datang setelah muslimin di atas keimanan. Asalkan Al-Hasyr ini, yang pertama yang didoakan, yang kedua yang mendoakan. Yang pertama yang didoakan adalah para sahabat, yang kedua yang mendoakan adalah orang-orang setelah mereka. Dan kita kelompok kedua, orang-orang setelah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang setelah mereka untuk apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Rabb, ampunilah dosa orang-orang yang datang sebelum kami, yang telah mendahului kami di atas keimanan. Maka tarahum, mendoakan kebaikan untuk sahabat. Dan ahli hadis, ahlu sunnah adalah orang yang paling sering mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Bahkan telah menjadi adat kebiasaan mereka, ketika lewat nama sahabat, mereka mengatakan semoga Allah meridhoi mereka. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Bisa ahli hadis membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi kalau kemudian ada suatu kaum yang melaknat sahabat, sudah barang tentu ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, allazina yakni apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, iya, kalau para sahabat itu tidak terlibat perselisihan, kita doakan kebaikan untuk mereka. Kan mereka terlibat perselisihan, masa kita doakan kebaikan untuk orang-orang yang berselisih? Adapun kalau ini terbersit di benak kita, apa kata Imamaini Raziyaini? Mereka mengatakan wal kafu amma syajjara bainahum. Adapun terhadap perselisihan yang ada di diri mereka, tidak menghalangi, bahkan wajib atas engkau menutup mulut, tidak berbicara, dan tidak menghalangi hak mereka untuk kemudian kalian muliakan. Kira-kira begitu maksudnya. Ya? Dikatakan wal kafu amma sajara bainahum, persisian yang ada di antara mereka, tidak membahas bahasan apapun. Ya? Tidak membahas, tidak berbicara, menyedikitkan dan menyempitkan pembicaraan ini sesempit-sempitnya. Iya. Tidak berbicara, diam dari membicarakan apa yang terjadi di antara mereka. Karena kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qudamah, rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ibnu Qudamah? Ashabuhu khairu ashabil anbiya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bukan sebaik-baik sahabat, sebaik-baik manusia di dalam umat Islam. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, sahabat-sahabat Rasulullah adalah sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Iya. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
Wa afdalu ummatihi Abi Bakar As-Siddiq, summa Umar, Al-Faruq, summa Utsman, dan seterusnya. Dan yang paling utama dari umat manusia, umat Rasulullah sekaligus umat manusia adalah Abu Bakar, dan seterusnya. Iya. Sebagaimana dimaklumi. Maka sikap Ahlussunnah terhadap persisian di antara para sahabat diam. Jadi kalau antum misalnya mendengar ya ada sebagian doa asatiza ngebahas kayak gini, ini ingatkan. Kalau tidak sanggup menyingkir dari majelis itu, diam. Ahlussunnah Salafi diam, tidak pernah menyedikitkan pembicaraan dalam masalah ini. Tidak berbicara permasalahan ini, bahkan tidak berbicara kecuali yang baik tentang mereka. Ketika menyebutkan Abu Bakar, ketika menyebutkan misalnya, ya memang betul Aisyah dengan Zubair dengan yang lain pernah berselisih, hanya itu saja. Sekaligus juga petunjuk atas antum, tidak perlu bertanya apa sebab mereka berselisih. Siapa yang benar di antara mereka? Kok bisa-bisanya generasi terbaik berselisih? Apakah bisa kita jadikan kemudian dalil kalau mereka saja berselisih, mengapa kita tidak? Kan mungkin begitu pikirannya, lari kemana-mana dan liar. Lu mereka saja ribut-ribut, kenapa kita enggak? Atau demi mengikuti manhajnya sahabat, mereka berselisih, yuk kita berselisih. Tidak. Tutup pembicaraan tentang perselisihan yang ada di antara mereka. Betul mereka pernah terjadi perselisihan, tetapi itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Bukannya tidak ada pembicaraan di antara para ulama, mana yang lebih mendekati kebenaran di antara dua-dua pihak tersebut, ada. Tetapi mereka menyedikitkan bicara dalam masalah itu. Menyedikitkan bicara dalam masalah itu. Ini berhubungan dengan hak seorang muslim, berhubungan dengan hak seorang muslim sekaligus hak orang yang terbaik dalam umat ini, para sahabat. Maka dikatakan dan kita bersaksi atas 10 orang. 10 orang ini semuanya jemaah Quraisy, Muhajirin. 10 orang ini Quraisy, Muhajirin. Itu bukan berarti Rasulullah sedang menyanjung kaum Muhajirin dan tidak memperdulikan kaum Ansor, tidak. Ada sahabat-sahabat Ansor yang juga Rasul muliakan. Dan bahkan seluruh sahabat orang-orang yang mulia di sisi Rasulullah. Tapi di sana ada sahabat-sahabat Ansor yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah. Bahkan ketika Sa'ad itu meninggal, yahtazilu arsur rahman, maka ars Allah itu bergetar, kata Rasulullah. Ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, ars Allah itu bergetar. Dan tidak pernah ars itu bergetar kecuali dengan sebab wafatnya seseorang Sa'ad bin Mu'ad. Dan dia Ansor. Ini bukan berarti kemudian Rasul sedang 10 orang sahabat ini Muhajirin semua, enggak. Jauh dari perkara itu. Ya. Kita lanjutkan sekarang kepada ya. Kalau kita pada poin yang ke-9, kita perinci tingkatan sahabat yang paling utama secara umum, ya. Maka dikatakan bahwasanya sahabat yang paling utama secara tingkatan adalah Ahlul Badar. Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar dibanding selain Ahlul Badar, maka mereka adalah kelompok yang utama. Jadi pernah ada seseorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Umar bin Khattab marah. Sambil mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya Hatib bin Abi Balta'ah." Apa kata Rasulullah di hadapan Umar dan di hadapan Hatib bin Abi Badar? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata, "Malu masyitum faqad ghafartu lakum." Wahai ahli Badar, berbuatlah semau kalian, karena sesungguhnya kata Allah, kalian telah aku ampuni. Jadi ahli Badar manzilahnya, makanahnya tinggi. Setelah ahli Badar adalah orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Jadi
tingkatan sahabat yang paling tinggi jelas Khulafaur Rasyidin, Al-Asyar Mubasyirin bil Jannah. Setelah itu Ahlul Badar. Setelah itu orang-orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'at tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang pernah berbaiat di bawah sebuah pohon. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang dimaksud adalah Bai'atul Ridwan. Sahabat-sahabat yang pernah sholat di menghadap kedua masjid. Maksudnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ini tingkatan sahabat, ya, yang paling utama setelah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Ayat yang menjelaskan tentang perpindahan kiblat, yakni Al-Baqarah ayat ke-101 102, itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, yakni orang yang sholat kepada dua masjid ini. Nah, di atas 3 kelompok inilah, 4 dengan Khulafaur Rasyidin Al-Asyar Mubasyirin bil Jannah, 4 berarti para ulama bersepakat. Pada umumnya ulama Ahlussunnah berpendapat yang paling utama dari sahabat adalah 10 orang tersebut. Setelah itu orang yang ikut perang Badar. Setelah itu orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Setelah itu orang yang sholat di mengarah kedua masjid. Walaupun mungkin atas orang per orangnya bisa jadi ada yang lebih utama dibanding yang lain. Atas orang per orangnya, gitu ya. Bisa jadi yang lebih utama dibanding yang lain. Tapi seluruh sahabat menempati kedudukan yang tertinggi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Pada poin yang ke-9. Pada poin yang ke-9. Ini poin yang ke-9 menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas ars. Jadi yang mengatakan ini Imamaini Raziyaini. Coba, yang ngomong kayak gini bukan Syekh Wahabi. Yang ngomong kayak gini Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. 1200 tahun akidah ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas ars. Kita lihat sekarang. Disebutkan di sana wa annaullaha ala arsihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kaifi. Wa annaullaha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala arsyihi, yakni di atas arsnya, ba'in min khalqihi, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, Ini bagus sekali, sehingga akan menghilangkan di benak kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas ars, Allah bersentuhan dengan ars atau Allah memerlukan arsnya. Lafaz ba'in an khalqihi ini bagus sekali. Nanti kita datangkan penjelasannya. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala wasafa mensifatkan nafsihi, dirinya, fi kitabihi, di kitabnya Al-Quran. Wa ala lisani Rasulillahi bila kaifi, dan begitu pula di atas lisan Rasulnya bila kaifi, dan tidak dipertanyakan bagaimananya. Tidak dipertanyakan bagaimananya, yakni bagaimana istiwanya Allah tidak dipertanyakan. Maksudnya begitu. Ini akidah yang besar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi dari generasi ke generasi sampai hari ini.
bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala istiwa di arsy-Nya. Ya, istiwa di arsy-Nya. Dan bain, yakni terpisah dari makhluknya. Ini menghilangkan anggapan, bayangan bahwasanya ketika Allah istiwa di ars, bersentuhan dengan ars, apalagi memerlukan arsy-Nya. Tidak, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa? Memerlukan makhluknya. Lafadz bain ini lafadz yang mujmalah. Lafadz yang apa? Lafadz yang global. Maknanya bisa benar, bisa salah. Ya, tetapi di sini jelas maknanya benar ketika diikat dengan dengan istiwa. Ya, disebutkan di sana kama wasafa nafsihi fi kitabihi, sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Tidak kurang dari 1000 dalil yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala istiwa di ars. Tidak kurang dari 1000 dalil. Yang kalau 1000 dalil tersebut mau diklasifikasikan, jadi tidak kurang dari 1000 dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di ars. Yang kalau kemudian dalil-dalil tersebut mau diklasifikasikan, maka terklasifikasikan menjadi kurang lebih 7 jenis. Berapa jenis? Ya, istiwa alal ars, kurang dari 1000 dalil. Kalau mau diklasifikasikan 1000 dalil tersebut, tidak kurang dari 7 jenis. Ya, tidak kurang dari 7 jenis. Ya. Yang pertama, tasrih, penyebutan secara jelas lagi tegas, Allah Subhanahu wa taala istiwa. Jelas dan tegas. Penyebutan secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala istiwa. Dan ini ada di dalam 7 ayat di Al-Qur'anul Karim. 7 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ayat yang pertama ada di dalam surat Al-A'raf. Summastawa 'alal ars. Jelas itu. Al-A'raf ayat ke-54. Surat yang kedua ada di Yunus ayat yang ketiga. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summastawa 'alal ars. Ya. Ayat yang ketiga dalam surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Ayat yang keempat dalam surat Toha ayat yang kelima. Ayat yang kelima surat Al-Furqan ayat ke-59. Ayat yang keenam surat As-Sajdah ayat yang keempat. Dan ayat yang ketujuh dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal ars. Jelas. 7 ayat yang menjelaskan secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala istiwa di ars. Yang kedua, dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, al-ulu. Semisal sabbisma rabbikal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, al-a'la. Surat Al-A'la ayat yang pertama. Semisal wa huwa aliyul azim, dan dia memiliki sifat al-ali dan azim. Ali di sana ulu, tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi penyebutannya. Ya. Tinggi menunjukkan di atas. Secara akal sehat tidak mungkin kita mengatakan tinggi ada di bawah. Tinggi itu ada di atas. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Dalil-dalil yang menjelaskan ada yang naik ke arahnya, ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang naik ke arah atas.
Dalil-dalil yang menjelaskan ada yang naik ke arah atas. Contohnya dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'ruju malaikatu waruhu ilaihi. Dan malaikat naik ke arahnya. Naik kemana? Ke arah siapa? Ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara logis sederhana, naik itu dari bawah menuju ke atas, bukan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Naik itu dari bawah ke atas. Kalau ada sesuatu yang naik ke arahnya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ulu istawa alal ars, tinggi. Kan begitu. Yang keberapa? 4. Ya. Kemudian ada yang dinaikkan ke arahnya. Kalau naik itu makhluk naik ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti malaikat. Dan ini ada yang dinaikkan ke arahnya. Su'ud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adu kalimatut thayyibu wa amalus saleh. Dan dinaikkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa? Kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal soleh. Kalimat baik, amal soleh, bukan makhluk. Betul? Yakni dia amal. Jadi ada yang dinaikkan ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, yang keberapa sekarang? 5. Dalil-dalil yang menunjukkan ada yang diangkat ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Rafa'a itu artinya diangkat. Diangkat itu dari bawah ke atas. Diangkat ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian orang-orang pada saat itu berselisih tentang apakah Nabi Isa mati, dibunuh, disalib ataupun yang semisalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bal rafa'allahu ilaihi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke arahnya. Rafa naik ke atas. Ya. Yang keberapa? 6. Betul. Penjelasan secara jelas maupun tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama. Jelas tegas. Contohnya di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16. Amantum man fis sama. Apakah kalian tidak beriman kepada apa yang ada di langit? Apakah kalian tidak beriman kepada apa yang ada di langit? Iya, surat apa? Al-Mulk ayat yang ke-16, betul? Amintum man fis samai ayakhsifu bikumul ard fa idza hiya. Apakah kalian tidak beriman kepada apa yang ada di langit dan seterusnya? Dan yang ketujuh, bahkan Rasul sendiri menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama, yakni sunnah takrir. Rasul menyetujui. Ketika Rasul bertanya kepada budak jariyah ainullah, budak itu mengatakan fis sama, Rasul setuju. Bahkan Rasul mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam as-Sulami, "Iktik hafa'inna mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini karena dia adalah budak perempuan yang mukminah. Rasul menyetujui. Jadi ada 7 dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalil yang ada 1000 lebih yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka kalau diringkas, diklasifikasikan, datang dengan 7 macam jenis ini. Pertanyaannya, apa beda antara ulu dengan istiwa alal ars? Siapa yang jawab? Beda ulu dengan istiwa alal ars. Beda ulu dengan istiwa alal ars. Kita hadirkan setidaknya sedikitnya 2 perbedaan. Ada yang lain, tapi 2 aja. Yang pertama apa? Ulu Ali itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat zatiyah, sekaligus sifat
sifat zatiyah. Ya. Ulu Ali itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan Al-A'la, Al-Ali, tinggi, ya, berada di ketinggian. Sifat, nama dan sifat Allah. Sedangkan istiwa alal ars itu hanya sifat, maka tidak termaksud nama Allah. Ada orang namanya Abdul A'la, ada orang namanya Abdul Ali, betul? Tetapi tidak jamak kalau kemudian ada orang namanya Abdul Istiwa alal ars. Padahal maklum istiwa alal ars itu yakni Allah Subhanahu wa taala, betul? Abdul A'la, Abdul Ali. Abdul A'la, hamba yang maha tinggi, hamba yang maha tinggi. Tapi kayaknya kita belum pernah dengar ada orang yang namanya Abdu Istiwa alal ars. Karena istiwa alal ars itu sifat. Ya, istiwa alal ars sifat. Apa beda yang kedua? Ulu, Ali, A'la Ulu, itu nama dan sifat Allah yang terpatri di dalam fitrah kita. Fitrah yang bersih, yang belum terkotori dengan macam-macam. Betul? Bahkan orang-orang kafir sekalipun ketika terjatuh kepada kesalahan, merasa berdosa, dia ngangkat mukanya ke arah atas. Atau, apa kamu gak takut berbuat sesuatu yang salah, takut sama yang ada di atas? Itu terpatri dalam fitrah setiap orang. Ulu, Ali, A'la. Betul? Jadi lafaz Ulu, Ali, A'la ketika dinisbatkan kepada Allah, itu fitrah insaniyah. Insan, manusia mengetahui itu. Kalau fitrahnya bersih, ya. Sedangkan istiwa al-ars, maka dia tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Ya enggak? Dari mana antum bisa tahu Allah istiwa di atas ars? Tidak bisa diraba dengan fitrah, tetapi diketahui lewat dalil. Sedangkan ala ulu fis sama itu fitrah. Fitrah bersih manusia. Jangan berbuat dosa. Kamu gak takut dilihat yang di atas? Orang kafir ketika kemudian melakukan kesalahan, dia mengangkat mukanya sambil mengatakan ampuni aku Tuhan, ataupun apapun namanya, begitu ya? Hati bergerak ke arah atas, pandangan mengarah ke atas, tangan mengarah ke atas, kan begitu? Bahkan Imam Ibnu Abil Is dalam Syarah Aqidah Thahawiyah mengatakan pernah terjadi musim panas yang amat sangat, hingga kemudian binatang-binatang kehausan. Jangankan manusia, binatang saja kehausan. Tetapi kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, pada suatu saat mata saya sedang mengarah kepada seekor semut, ternyata semut itu terbalik menghadap ke arah atas. Mungkin dia meminta hujan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap Aqidah Thahawiyah. Bahkan semut pun menghadap ke arah atas minta hujan. Semut. Adapun sifat istiwa alal ars itu tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Kan kita tidak bisa tahu Allah itu istiwa di atas ars kecuali dengan dalil. Sedangkan ulu itu fitrah pembawaan manusia. Manusia tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, Ali, A'la. Tetapi manusia termasuk muslim tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa alal ars kecuali dengan cara belajar. Yang kedua. Yang ketiga. Iya betul. Sedangkan ulu yang ketiga apa? Tadi saya janji dua ya. Ya ada dua aja deh. Bagus, ini ada penjelasan Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah akidah Lumatul I'tiqad. Syekh Utsaimin menjelaskan beda antara ulu, ali, a'la dengan istiwa alal ars. Syekh Utsaimin menjelaskannya dalam syarah beliau terhadap Lumatul I'tiqad. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ya,
meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, istiwa alal ars, ba'in an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ba'in itu terpisah dari makhluknya. Ini untuk menetapkan bahwasanya ketika Allah istiwa di atas ars tidak bersatu dengan makhluknya. Ba'in an khalqihi. Lanjut. Lalu bagaimana adanya pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ada di setiap tempat? Iya kan? Ada pengkhabaran seakan-akan teranggap Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat. Bagus sekali Imamaini Raziyaini menyebutkan pada poin yang ke-10. Ya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Artinya Imamaini Raziyaini ketika beliau menetapkan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars secara zat, maka kalau kemudian ada dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, maka kebersamaan itu bukan secara zat, tetapi apa? Bil ilm, secara ilmu. Lihat, ahata bi kulli syai'in ilma. Adapun ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi, kalau ada lafaz ma'a ma'i yang menjelaskan kebersamaan Allah dengan makhluknya, maka bukan kebersamaan zatiyah, tetapi kebersamaan ilmu. Kan ini ucapan. Ini bantahan yang bagus sekali. Ketika di awal ditetapkan Allah istiwa di atas ars, ba'in an khalqihi, maka bagaimana kalau kemudian muncul anggapan ketika membaca dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, ada ungkapan Allah bersama makhluk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan apa ini? Kalau di awal Allah istiwa di atas ars, kebersamaannya kebersamaan apa? Istiwa di atas ars secara zat, maka kebersamaannya kebersamaan apa? Hanya ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Menarik sekali. Datang dengan lafaz bikulli. Kulli itu seluruhnya. Syai'nya datang dalam isim nakirah. Anda bayangkan, kulli menunjukkan seluruhnya, syai' menunjukkan isim nakirah. Lafaz kulli berhadapan dengan isim nakirah yufidul am, yakni meliputi ilmunya segala sesuatu tidak terkecuali. Membedakan isim nakirah dengan isim ma'rifat mudah sekali, alif lam. Ya, ketika tidak ada alif lam maka dia isim nakirah. Ketika ada alif lam isim ma'rifat. Isim ma'rifat menunjukkan al-ahad, satu khusus. Itu yang tertuju, dimaklumi. Zalikal kitab. Itu kitab ay Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, alif lam al-kitab, kitab apa? Al-Quran. Al-kitab. Maka tidak bisa dipahami zalikal kitab yakni Taurat. Enggak boleh. Karena al-ahad satu, ma'rifat. Betul ya? Hah? Zalikal pakai alif lam enggak? Ah, yang benar. Serius. Coba kita lihat. Betul ya? Zalika kitab atau zalikal kitab? Oh iya betul, ada alif lamnya. Maka Alkitab di sana. Maka jangan Alkitab berarti Injil ini maksudnya kan? Bos. Zalikal kitab, Alkitab di sana isim ma'rifat menunjukkan kepada satu jenis al-ahad yakni Al-Qur'an. Zalikal kitab Al-Qur'an la raiba fihi hudal lil muttaqin. Beda kalau lafaznya zalika kitab. Kitab apa? Enggak tahu, karena belum didefinisikan kitabnya, datang dalam isim nakirah. Di antara yang membedakan asasi antara ma'rifat nakirah, ma'rifat menunjukkan satu hal, nakirah menunjukkan umum. Apa kata Imam? Ahata bi kulli syai'in. Syai'nya bukan asy-syai' tetapi syai' nakirah.
Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, didatangkan dengan dua lafaz. Yang pertama kulli, yang kedua syai'. Menunjukkan ilmu Allah tidak tertutup, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga, meliputi segala sesuatu. Iya. Dan ini sebenarnya dari surat At-Tolak ya. Ayat yang ke-12. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya. Lalu bagaimana Ustadz dengan surat Qaf ayat yang ke-16? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat dengannya, yakni kami lebih dekat dengan hamba tersebut, bahkan lebih dekat dibanding apa? Urat lehernya. Dekat di sini dekat secara apa? Maka para ulama mengatakan dekat secara ilmu. Adapun Ibnu Abbas menafsirkan lafaz kami dekat dengannya, melebihi dekat dengan daripada urat lehernya. Yang dekat di situ bukan Allah, bukan juga ilmu Allah, tetapi yang dimaksud dalam ayat itu kedekatan adalah malaikat yang mencatat amal-amal hamba. Ini tafsir Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ya. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, membawakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Lanjut, masih poin yang ke-10. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Ayat ini menetapkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat secara hakiki yang diwakili dengan lafaz As-Sami Al-Basir. As-Sami Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Kan begitu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, yang diwakili dengan dua nama dan dua sifat. Yang pertama As-Sami dan yang kedua Al-Basir. Kemudian agar seorang muslim tidak terjatuh kepada penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala di awalnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi keserupaan nama antara Allah Subhanahu wa taala maupun makhluknya, sebagaimana keserupaan sifat antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu semata-mata hanya keserupaan nama dan sifat secara lafaz, tidak menunjukkan hakikatnya. Jadi kalau kemudian disifati Allah itu Maha mendengar, manusia juga mendengar, tidak berarti pendengaran manusia semisal pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, manusia juga melihat, maka tidak dikatakan penglihatan manusia sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Karena di awalnya telah ditetapkan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang lafaz ayat ini. Ayat ini bukan lafadznya, pemaknaan ayat ini. Ayat ini ada dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'. Ka di dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, semisal, seperti. Misli, sepisal, seperti. Ini takrir untuk taukid, penekanan, atau takrir untuk takni, menetapkan makna yang baru. Paham maksudnya ya?
K itu artinya apa? Semisal. Misli artinya apa? Semisal. Jadi kenapa disebut 2 kali? Kalau artinya sama-sama semisal di dalam bahasa kita. Para ulama mengatakan K dengan misli di dalam ayat, ya, makna K dengan misli di sini makna yang berbeda untuk tabni, membangun makna baru. Ya. Maka ada kaidah sebenarnya dalam pembicaraan ilmu tafsir yang bunyinya al-aslu fil kalam at-tabni laisa bitakrir wala taukid. Asal dari ucapan itu membangun makna yang baru, tidak semata-mata untuk sekedar pengulangan atau menguatkan. Artinya apa? Lafadz ka dengan lafadz misli artinya beda. Bedanya di mana? Lafadz ka sama misli beda. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa kita semisal, bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah, bagus. Ahsan. Serupa dan mirip. Kalau serupa, diserupakan. Sesuatu yang direkayasa seakan-akan serupa dengan Allah, tapi bukan. Kalau misli, ya, yakni semisal dengan Allah juga bukan. Kalau serupa, itu sesuatu yang direkayasakan serupa dengan Allah, tapi bukan. Hah? Kalau misli sesuatu yang dimisalkan Allah dengannya. Aduh, ini gimana cara saya mengungkapkannya ya? Misal begini, na'udzubillah min dzalik. Ini khawatir saya ngomong kayak gini apa? Tapi insya Allah ta'ala antum maklum ya. Aneh bukan dalam rangka hendak mengapa? Bukan dalam rangka hendak mentaksim Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk. Bukan, na'udzubillah min dzalik, enggak. Udah deh, begitu. Ini khawatir ini betul. Maka K sama misli itu maknanya berbeda. Kalau K itu diserupakan, direkayasa. Kalau misli itu dipermisalkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun manusia tidak akan mungkin bisa kemudian apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau menggambarkan, mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Karena kenapa? Karena kenapa? Iya, laisa kamitslihi syai'. Maka berkata laisa kamitslihi syai', lihat lagi sekali lagi, syai'-nya datang dalam bentuk nakirah. Artinya tidak ada segala sesuatu apapun yang semisal dan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Jadi kalau datang bayangan di benak kita, jangan-jangan ini Allah, maka yang ada di benak kita itu syai', itu pasti bukan Allah. Ya enggak? Yang ada di benak antum itu asyai' bukan? Jangan-jangan ini Allah. Aneh bukan sedang menggiring antum untuk membayangkan wujud Allah, enggak ya. Tetapi misalnya ada datang seseorang di benak orang, ada sesuatu, jangan-jangan ini Allah. Maka itu pasti bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang ada di benak seseorang itu syai'. Ya enggak? Maka suatu saat, kisah menarik, kisah Imam Ibnu Abi Dunya. Safar dia dari perjalanan jauh menuntut ilmu, capek lelah badannya, tidur. Ya, tanpa terasa sudah menjelang tengah malam. Pas tengah malam dia terbangun, di hadapan dia muncul cahaya yang terang. Dan maka mulai sekarang aku halalkan untukmu apa-apa yang sebelumnya aku haramkan. Kata suara itu. Coba kalau kayak gini menimpa salah seorang di antara kita. Udah keluar langsung aku sebagai nabi langsung. Ibnu Abi Dunya, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, dan mulai sekarang aku halalkan apa-apa yang aku haramkan untuk orang-orang sebelumnya. Ibnu Abi Dunya mengatakan, kau dusta, engkau pasti setan dajjal, kata Imam Ibnu Abi Dunya. Kemudian itu suara itu bunyi, nyautin, dari mana engkau mengetahui aku setan dan dajjal?
dengan 3 alasan. Wah, berdebat sama suara. Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Abi Dunya memenuhi perpustakaan kaum muslimin dengan kitab-kitab yang bermanfaat. Dari mana kau mengetahui aku ini Dajjal? Bukan Rabbmu. Asal ngomong aja. Aku ini Rabbmu, bukan Dajjal. Dari mana kau menuduh aku Dajjal? Dengan 3 alasan. Adapun yang pertama, aku masih hidup. Apa urusannya kata tuh suara? Kata Imam Ibnu Abi Dunya, sesungguhnya Rasulku yang aku beriman dengannya mengatakan, salah seorang di antara kalian tidak akan mungkin bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Saya masih hidup. Alasan pertama. Suara yang munculnya dari setan itu udah mulai deg-degan. Ini berhadapan dengan orang alim. Betul ya? Lalu alasan yang kedua, siapa saya dibanding Abu Bakar dan Umar? Sesuatu yang Allah haramkan untuk Abu Bakar dan Umar berupa khamar, tiba-tiba engkau halalkan. Siapa saya dibanding Abu Bakar dan Umar? Yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, dan saya meyakini ini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sedangkan engkau wahai cahaya asyai', sesuatu. Maka pasti engkau bukan Allah. Begini cahaya hilang. Coba kalau kayak gini menimpa salah seorang di antara penduduk negeri. Cahaya itu kan asyik. Sesuatu cahaya itu. Itu menunjukkan apa? Belajar secara serius, mengimani akidah yang benar, menyelamatkan diri seseorang dari ketergelinciran. Pemuda, aku Tuhanmu, kata si Dajjal. Enggak, kamu Dajjal. Aku belah dirimu menjadi 2. Silahkan dibelah ini pemuda jadi 2. Habis terbelah menjadi 2, ini Dajjal ngelewatin pemuda. Hidup lagi kamu. Sekarang kamu harusnya percaya saya ini Tuhanmu, yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Apa kata Dajjal? Sekarang saya tambah percaya. Apa kata Dajjal? Apa kata pemuda? Sekarang saya tambah percaya engkau Dajjal, karena Rasul telah mensifatkan sifat-sifatmu sebelumnya. Rasul telah mensifatkan bahwasanya Dajjal bisa kayak kamu. Luar biasa ya. Saya Tuhanmu. Enggak, kamu Dajjal. Dibelah ini pemuda ini. Belahnya terbagi menjadi 2 tubuhnya, dilingkai sama Dajjal. Hidup kamu, kata Dajjal. Hidup lagi di pemuda. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bertentu. Kamu bukannya tambah percaya, harusnya kamu percaya saya Dajjal. Saya Rabb, kata si Dajjal kepada si pemuda. Bahkan saya tambah percaya kamu Dajjal. Loh, aku kan bisa menghidupkan dan mematikan. Itulah yang disifatkan oleh nabiku kepada diriku. Bahwasanya datang suatu saat orang yang bisa menghidupkan, mematikan atas izin Allah yang disebut panjang. Di antara faedahnya itulah bentuk keimanan yang benar terhadap hadis-hadis sabda Rasulullah. Jadi semakin yakin dia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan apapun juga, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Makanya lafaz laisa kamitslihi syai' itu bantahan terhadap kaum-kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun lafaz wa huwas samiul basir itu adalah bantahan kepada kaum-kaum yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ya. Yang ke-11 dan yang ke-12. Ini membicarakan tentang ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-11, yang ke-11 dan yang ke-12. Kita baca. Wa Allah tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirati wa yarahu ahlul jannati bi absarihim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat di akhirat kelak, dan penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan absarihim, dengan mata-mata mereka. Jadi ini bantahan dari Imamaini Raziyaini yang hendak membantah kaum yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Itu yang pertama. Dan kaum yang mengatakan Allah bisa dilihat tetapi tidak dengan mata, tetapi dilihat dengan mata hati. Ini jelas-jelas dengan mata. Ya. Kemudian yang ke-12 kita lanjutkan, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa wa kama syaa. Dan kalamnya, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, didengar kaifa syaa wa kama syaa, sebagaimana yang dia kehendaki, dan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ketika menjelaskan tentang kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau mengatakan, wa qawluhu wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Surat Al-Qiyamah. Ala araiki yanzurun. Surat Al-Mutaffifin. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus. Lau mayasauna fiha waladaina mazid. Surat Qaf ayat yang ke-35. Kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau mengatakan, wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun man tadabbara qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nanti di akhirat itu sungguh sangat banyak sekali. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dengan cara pembacaannya itu menginginkan petunjuk, maka niscaya dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Dan jelas atas dirinya jalan yang benar, yakni jalan bahwasanya memang betul Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Ya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berdalil untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kala innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, bahkan mereka dari Rabbnya pada hari itu akan terhijab. Yakni apa? Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat akan terhijab dari melihat Rabbnya. Ya, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat akan terhijab dari melihat Rabbnya. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini. Beliau mengatakan, ini ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i saya bacakan secara lengkap, ya. Fala mahajabahum fi sukhti kana fi hadzal dalil ala annahum yarawnahu fi ridha. Bahwasanya kata Imam Syafi'i, ketika orang-orang tersebut, yakni orang-orang kafir tersebut, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah murka kepada mereka, ini menunjukkan dalil bahwasanya orang-orang mukmin yang Allah ridho kepada mereka, mereka akan melihat Rabbnya. Ini ucapan Imam Syafi'i di dalam tafsir Asy-Syafi'i ketika Imam Syafi'i menafsirkan surat ini. Jadi Imam Syafi'i menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat oleh orang-orang mukmin. Iya. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa athabud dalla ala ru'yatul mutawatirah. Dan sungguh hadis-hadis yang menjelaskan Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Kita lanjutkan sekarang pada poin yang ke-13 dan ke-14. Ini itu juga benar. Surga itu benar dan neraka itu benar, yakni benar adanya, bukan hanya khayalan ataupun yang semisalnya. Surga itu ada, benar. Ya. Wahuma makhluqatan walayanfani abadan. Dan duanya, yakni keduanya, surga ataupun neraka, itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan fana, tidak akan hilang selama-lamanya, terus menerus ada. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini, bahwasanya surga dan neraka itu benar, ya. Dan keduanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti makhluk di sini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang ada itu hanya ada dua kemungkinan, yang diadakan dan yang mengadakan. Maka hanya ada dua kemungkinan, yang mengadakan Khalik, yang diadakan makhluk. Khalik makhluk, Rabb alamin. Yang satu Rabb, yang kedua semesta alam. Hanya ada dua. Jadi jangan bingung, Ars itu makhluk atau apa? Makhluk, Ars makhluk. Tetapi segala sesuatu yang diidofahkan kepada Allah